Oke, selamat siang semua. Siang, Bu. Siang, Bu. Oke, ini sepertinya banyak yang galat ya hari ini ya. Sepertinya masih nuansa Lebaran, jadi presensi pun kayaknya tidak cukup mendukung ya. Ini hari pertama masuk ya. Ini ada yang sudah balik ke Jogja mungkin? Atau masih di kampung halaman? Di mana sekarang? Sudah di Jogja, Ibu. Sudah di Jogja ya. Ara asli Jogja atau bukan Ara? Asli Tangerang Selatan, Bu, tapi ada beberapa job di Jogja. Oke, ini saya malah posisi belum balik ke Jogja ini. Mungkin hari apa ya? Hari Minggu mungkin ya. Oh bukan, Senin sepertinya saya baru balik ke Jogja ini ya. Kemarin saja, semalam ya. Semalam saja saya baru ini dari luar kota juga gitu. Oke, karena ini masih nuansa Lebaran, saya mohon maaf minal aizin wal faizin ya semuanya ya. Saya mohon maaf kalau mungkin selama perkuliahan atau mungkin di luar perkuliahan saya ada kesalahan begitu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan tahun depan ya. Oke, kemarin juga sudah UTS ya. Gimana UTS-nya lancar ya? Nah, gimana ini siang-siang masih makan opor, Bob? Atau masih makan nastar? Atau masih kekenyangan? Halo? Mana ini? Saya seperti tidak ada audiensnya ini ya. Ini ada orang nggak ya ini? Ada, Bu. Oke. Oh ya, nanti yang galat bisa menghubungi langsung ke Ara ya untuk direkap. Mbak Ara nanti minta tolong dibantu. Untuk yang list yang galat silahkan nanti di-storekan ke saya ya setelah selesai perkuliahan sehingga bisa saya tambahkan secara manual nanti. Oke, ini sebenarnya hawanya masih ini ya, masih liburan ya. Nah, nggak apa-apa ya, kita mulai perkuliahannya. Saya ngajar hari ini sama besok Jumat juga nggak ada kelas kalau saya. Hari Senin kan juga tanggal merah ya. Senin tanggal merah, Selasa saya nggak ada kelas. Wah, ini sebenarnya memang nuansanya masih berlibur ya. Tapi ya karena sudah masuk ya, kita mulai saja untuk pertemuan selanjutnya ya. Kita akan membahas terkait PBB P3 ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas PBB P3 khususnya terkait dengan perkebunan ya.
Oke, kemarin sudah kita bahas sebelum UTS ya, terkait dengan PBB atau pajak bumi dan bangunan, tapi itu kaitannya dengan PBB P2 ya, pedesaan dan perkotaan, di mana itu adalah ranah dari daerah ya, untuk pungutannya sendiri ya, pungutan pajaknya. Nah, untuk pertemuan 8, 9, dan 10 ya, kita akan bahas terkait PBB P3 ya, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, di mana pihak yang akan memungut jenis pajak ini ya, itu adalah pemerintah pusat nantinya begitu. Nah, kita untuk yang pertemuan 8 kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan PBB perkebunan ya. Nah, kita mungkin sering ya mendengar perkebunan. Gitu. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan PBB dari perkebunan sendiri? Perkebunannya seperti apa yang sebenarnya itu akan dikenakan pajak oleh pemerintah pusat ya? Nah, kalau kita kategorikan ya, pada prinsipnya untuk jenis perkebunan sendiri di Indonesia dibedakan menjadi 2 jenis utama ya, yaitu jenis perkebunan kelapa sawit dan kayu. Ya. Ini kelapa sawit banyak di luar Jawa ini ya. Dulu suami saya sempat ya, ini bekerja di perkebunan kelapa sawit ya. Nah, ini memang biasanya banyak di Kalimantan, itu banyak di Sumatera juga gitu ya, di luar Jawa ya. Dan Indonesia sendiri merupakan salah satu produsen terbesar untuk kelapa sawit sendiri ya. Nah, kemudian ada juga kayu ya. Kayu ini juga beraneka ragam ya, dalam arti jenis kayu gitu. Untuk usaha kayu ini memang untuk perizinannya sekarang katanya jauh lebih kompleks gitu ya. Ada izinnya yang cukup memakan waktu dan biaya. Kebetulan saya juga ada tetangga yang usahanya perkayuan. Kan di satu sisi memang kayu ini tidak bisa dengan mudah untuk diusahakan, dalam arti kalau mau bisnis. Kalau di Jogja kan banyak ya mebel seperti itu. Nah, kayunya pun juga harus istilahnya bersertifikat gitu ya, berlabel, bukan kayu-kayu yang illegal logging seperti itu, tapi ada sertifikatnya. Nah, untuk pengurusan sertifikatnya sendiri juga cukup complicated ya untuk itu. Nah, pada intinya adalah perkebunan yang dimaksud untuk PBB P3 ini adalah jenis perkebunan seperti kelapa sawit dan kayu. Ya. Nah, ketika perkebunan terletak di kabupaten, semua izin perkebunan diperoleh dari bupati, gitu ya. Pengecualian untuk lisensi menggunakan kawasan hutan yang membutuhkan izin pelepasan hutan, gitu ya. Ini nantinya akan membutuhkan rekomendasi dari gubernur provinsi untuk beberapa izin yang diperlukan terkait dengan penggunaan dari areal tersebut, gitu ya. Nah, ketika perkebunan di wilayah lebih dari satu daerah, karena biasanya kan cukup besar gitu ya, apalagi kalau kelapa sawit dan kayu itu kan bukan seperti yang padi yang cukup berapa meter persegi atau berapa hektar gitu ya. Tapi kan kalau kelapa sawit ini luas sekali ya, yang bahkan mungkin daerahnya ada di 2 daerah atau intinya lebih dari 1 daerah gitu. Maka gubernur adalah otoritas penerbit untuk semua izin lainnya dari pelepasan hutan. Ya. Sebuah perusahaan atau pemohon wajib telah membangun fasilitas perkebunan dan telah melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran dalam waktu 2 tahun dari IUP yang diterbitkan. Ya. Jadi memang untuk perkebunan sendiri biasanya kan kalau yang saya tahu lebih ke kelapa sawit ya, karena kebetulan juga
suami sempat di kelapa sawit gitu ya. Itu untuk kelapa sawit biasanya memang ada areal gitu ya yang memang itu khusus untuk karyawan dan biasanya masyarakat sekitar gitu yang memang tinggalnya di sekitar perkebunan tersebut. Biasanya juga sudah ada, kalau kemarin kan perumahannya, misalnya kalau perumahan ya tentunya sudah ada fases dan fasumnya ya, misalnya airnya, jalannya, listriknya, dan lain sebagainya, bahkan sekolah gitu ya. Kemarin ada sekolahnya suami saya tuh biasanya kalau karena itu adalah areal perkebunan, jadi lingkungan tempat tinggalnya itu disediakan oleh perusahaan tersebut gitu ya. Misal sekolah gitu ya. Kemudian fasilitas kesehatan biasanya ada dokternya juga begitu. Itu juga disediakan oleh perusahaan dan mungkin bisa juga bekerja sama dengan pemerintah setempat begitu. Nah, pembukaan lahan ini memang aturannya bukan menggunakan pembakaran ya. Jadi pakai ditebang atau dicabut pakai alat, saya lupa namanya apa, tapi memang itu berbiaya tinggi ya. Sehingga banyak juga pada prakteknya itu dibakar ya lahannya itu. Nah, jadi misal mau pembuka lahan itu dibakar, tapi masalahnya adalah tanah di kalau saya yang tahu itu di Kalimantan ya, itu tanahnya adalah lahan gambut gitu yang amat sangat mudah ya, cenderung kalau ada api gitu ya untuk memadamkan cukup sulit ya. Dan apalagi kalau pembakaran kan asapnya ya, dan itu nanti kalau kena angin apinya bisa menjalar kemana-mana, dan kalau karena lahannya adalah lahan gambut itu cukup sulit dipadamkan ketika itu terjadi kebakaran. Jadi asapnya kemana-mana. Tahun 2000 saya lupa 2016 mungkin ya, itu kebakaran paling parah di Indonesia, di Kalimantan khususnya waktu itu ya, sehingga jarak pandang itu hanya berapa meter gitu. Pun air juga cukup bisa dibilang kurang bagus ya, keruh sekali gitu ya. Listrik pun juga, jaringan apalagi saya kalau telepon itu waktu itu cukup sulit begitu ya aksesnya. Akses jalannya pun juga ini ya, jauh dari mana-mana, meskipun misal ya mau ke mall gitu, kalau kita kan ke mall mana, kan kalau Jogja banyak ya, PSCH, JJM, Amplas, Pakuwon gitu kan, mungkin kita bilang setengah jam aja udah jauh gitu ya. Itu mau ke kota aja bisa 2-3 jam, itu katanya dekat gitu ya. Padahal itu kalau kita yang terbiasa dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap ya, itu akan bilangnya jauh gitu. Padahal kalau menurut mereka itu dekat gitu ya, karena memang namanya hutan kan ya, di tengah hutan, maka akan ke kota itu juga butuh waktu yang cukup lama gitu ya. Pun jalan ya, akses jalan itu juga mungkin kalau kita di Jawa, jalan berlobang aja sudah kita komen sedemikian rupa gitu ya. Kemarin kan yang lagi happening mana itu? Oh, Lampung ya, bukan Jawa ya. Lampung itu kan kemarin sempat viral ya kalau nggak salah, Lampung itu sampai trending juga kemarin. Nah, itu di sana jalan itu kendaraan umumnya kan nggak kayak kita yang pakai angkot gitu ya, yang mobilnya mungkin bukan yang mobil mahal gitu ya. Kalau di luar Jawa gitu kan mobilnya harus cukup kuat untuk melintasi jalan yang cukup terjal gitu ya. Jadi kalau hujan itu benar-benar yang berlumpur gitu ya, sehingga sulit untuk dilewati. Tapi saya kurang tahu kalau sekarang seperti apa gitu kan, karena itu juga sudah cukup lama. Tapi yang jelas memang untuk kelapa sawit gitu ya, ini memang ada beberapa hal yang memang yang harus diperhatikan terkait khususnya terkait dengan lingkungan ya, karena dia juga pertama juga air juga ya, dia juga cukup menyerap begitu, sehingga ketersediaan air juga nantinya akan terkuras begitu ya untuk
kelapa sawit. Nah, ini memang sehingga akan ketika mau membuka usaha gitu ya, terkait dengan perkebunan kelapa sawit, ini ada beberapa hal yang harus dipersiapkan ya. Misalnya juga pembukaan lahan itu ya, karena pada prakteknya masih banyak yang menggunakan pembakaran untuk meminimalisir biaya. Gitu ya. Oke, itu terkait dengan kelapa sawit ya. Nah, sebuah perusahaan perkebunan hanya dapat memiliki atau mengontrol maksimal 20.000 hektar ya dalam satu provinsi atau 2 kali lipat di Papua kalau di Papua, dan maksimal 100 hektar lahan total di Indonesia gitu ya. Nah, ini memang kelapa sawit itu kan dari mulai ditanam jaraknya berapa gitu kan ya. Nah, ini di sana itu apa ya? Suami saya waktu pertama datang ke sana itu karena di sana sudah biasa kebakaran gitu ya. Dan kita kan kalau ada kebakaran sudah heboh ya. Ternyata di sana kalau ada kebakaran, jadi kalian naik bis lewat di kanan kiri ada kebakaran itu sudah biasa gitu. Tapi kalau kita mungkin karena belum terbiasa mungkin cukup heboh gitu ya, ada kebakaran gitu. Padahal itu ya biasa, di kantor ada biawak, ada ular kobra masuk ke kantor, itu juga sudah biasa karena posisinya memang di tengah hutan gitu ya. Jadi berhektar-hektar yang saya tadi bilang. Jadi kalau di Jawa ya lahannya nggak ada. Bayangkan aja kalau properti di Jawa, tanahnya saja berapa gitu kan ya. Bisa puluhan juta per meter. Jogja aja berapa? 3 jutaan. Kalau 20.000 hektar, wah nggak balik modal ini bisa-bisa. Makanya banyak untuk usaha perkebunan ini, contohnya kelapa sawit itu banyak di luar Jawa. Nah, terkait dengan izin perkebunan ya, ini ada beberapa perizinan ya yang harus kemudian dikantongi oleh sebuah perusahaan ketika mereka akan menjalankan usaha di bidang kelapa sawit ya. Yang pertama adalah izin usaha perkebunan ya, kemudian izin usaha perkebunan untuk budidaya, dan izin usaha perkebunan untuk pengolahan ya. Oke. Terus ini yang pertama terkait dengan, nah, sorry sebentar. Ini lowbat. Tadi sudah saya tes, ini udah lowbat lagi. Oke. Nah, lisensi perkebunan kelapa sawit untuk skala komersial budidaya kelapa sawit, di mana ini lebih dari 25 hektar. Nah, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama izin lokasi. Ya. Nah, yang pertama terkait izin lokasi adalah bagaimana kita meminta izin untuk lokasi kelapa sawit itu sendiri ya. Kebunnya ada di mana? Ya. Nah, izinnya itu nanti dimintakan ke kantor pertanahan dengan mengusulkan area target dan memberikan rencana pengembangannya seperti apa nantinya. Ya. Nah, tentunya untuk penunjukan atau rencana pengembangan tersebut ya, daerah yang mana yang akan dikembangkan atau dijadikan tempat untuk kebun kelapa sawit itu harus sesuai dengan area budidaya dalam rencana tata ruang, ya RT RW-nya seperti apa. Apakah itu memang bisa digunakan untuk areal perkebunan atau tidak. Ya. Nah, terkait keputusan akhirnya, ya, ini adalah nanti dengan bupati atau gubernur, ya, di mana nantinya bupati atau gubernur itu akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk menerima atau menolak pengajuan izin lokasi tersebut. Nah, kalau sudah, ya, kemudian perlu juga mengurus terkait dengan izin usaha perkebunan, ya. Ini untuk operasinya ya. Jadi kalau sudah lokasinya di mana udah clear ya, kemudian mau melakukan kegiatan operasinya ya,
perusahaan memerlukan izin untuk beroperasi dari kementerian ya. Nah, untuk mendapatkan izin ya, pemohon wajib mengajukan permohonan dengan peta daerah di bawah permohonan izin, yaitu tadi yang izin lokasi ya, proposal teknis ya, atau studi kelayakan ya. Kemudian rencana kerja tahunan, rencana kerja jangka panjang, dan kewajiban sosial dan lingkungan, di mana di dalamnya termasuk melengkapi lisensi lingkungan meliputi AMDAL ya. Jadi memang untuk usaha-usaha yang sekiranya itu memberikan dampak terhadap lingkungan, ya, itu memang diperlukan hasil AMDAL gitu ya. Kemarin jangankan untuk perkebunan ya, yang luasnya cukup besar ya. Kemarin kalau untuk SPBU saja itu juga perlu sampai sejauh itu. Ya, jadi ada izin-izin yang harus diurus ya, misalnya izin lokasinya, izin usahanya, nanti ada studi kelayakannya apakah layak atau tidak, rencana kerjanya seperti apa, rencana tahunannya seperti apa ya. Kemudian perlu juga diurus bukti bahwa lahan akan digunakan tanpa pembakaran ya. Kemudian rencana untuk membangun kebun masyarakat sekitar setidaknya 20% dari perkebunan. Jadi memang ya biasanya kan di sana juga ada tanah, namanya apa ya istilahnya saya lupa. Tanah ulayat ya atau apa. Intinya tanah dari masyarakat sekitar. Jadi harus menjalin hubungan baik ya dengan warga sekitar ya, supaya apa, usahanya itu juga berjalan dengan lancar gitu, karena itu memang banyak masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar situ gitu ya. Oke, kemudian bukti bagaimana pekerja lokal akan didukung ya, tentunya jangankan perkebunan ya, banyak perusahaan-perusahaan itu yang kemudian ketika mereka mau beroperasi, paling tidak mereka memberikan dampak positif, tidak jauh-jauh, tapi paling tidak untuk masyarakat sekitar dari tempat perusahaan tersebut berada. Gitu ya. Misalnya beberapa yang saya tahu, misalnya pabrik semen gitu ya. Ketika mau, ya gimana sih, kalian punya tetangga, dia punya usaha yang cukup besar, kalian pastikan sedikit banyak kena dampaknya lah, entah itu limbahnya, limbah itu kan bisa bermacam-macam ya, bisa air, udara, ya, suara gitu ya. Sudah kan yang terganggu paling besar itu adalah tetangganya. Maka pasti ada kontribusi yang harusnya atau kompensasi ya yang harusnya diberikan kepada ibaratnya tetangganya tersebut. Nah, ini konteksnya adalah perusahaan atau perkebunan, maka biasanya itu akan diminta untuk warga lokal ya, masyarakat sekitar itu paling tidak dipekerjakan berapa persen gitu. Itu ada seperti itu. Atau paling tidak ada CSR-nya gitu ya. Biasanya dalam bentuk misalnya apa itu namanya, beasiswa gitu, beasiswa yang diberikan untuk anak dari warga sekitar begitu, atau bisa juga warga sekitar itu dipekerjakan menjadi pekerja di perusahaan tersebut. Ibaratnya mereka diberikan akses yang cukup khusus lah ya dibandingkan dengan masyarakat di luar dari daerah tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya ada juga prosedur penyelesaian konflik yang ditandatangani oleh bupati ya. Nah, ini memang ya kebetulan kalau di luar Jawa waktu itu ada kan banyak ya suku-suku yang tinggal di sekitar situ ya. Jadi
bagaimana prosedur yang harus dijalani gitu ya ketika akan ada konflik gitu ya. Jadi ketika nanti tinggal di situ ya atau mendirikan usaha di situ itu biasanya kadang sowan dulu lah ya, sowan dulu nanti kalau ada konflik seperti apa, karena kalau di kelapa sawit itu cukup unik juga ya. Kalau di Jawa misalnya, kalau pencuri ketahuan itu kan ini ya, ketika diteriakin pencurinya yang kabur ya. Nah, kalau di sana itu sebaliknya gitu ya. Yang neriakin yang ditembak gitu ya, pakai senapan angin gitu ya. Pakai senapan angin, jadi tiap malam itu harus ada patroli gitu untuk mengamankan dari pencurian gitu ya. Sehingga nanti kalau misal ada konflik ternyata yang maling itu adalah warga sekitar gitu. Ternyata ketahuan terus mungkin karena satu dua hal terkena senapan atau bagaimana gitu kan ya. Nah, itu penyelesaian konfliknya akan seperti apa. Namanya juga orang tinggal bersebelahan itu pasti akan ada masalah-masalah yang timbul gitu kan. Nah, penyelesaian konfliknya atau permasalahannya seperti apa, nah itu akan nanti dibuat prosedurnya dan itu ditandatangani oleh bupati, sehingga paling tidak nanti ketika melakukan usaha perkebunan, operasional, kemudian kegiatan-kegiatan yang terjadi itu akan ada prosedur-prosedur yang akan dibuat terlebih dahulu. Terus kemudian hak guna usaha ya, atau hak untuk eksploitasi ya. Setelah sebuah perusahaan memperoleh IUP, perusahaan harus segera mengurus HGU dalam waktu 2 tahun setelah penerbitan lisensi. HGU dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional dengan informasi pajak, peta wilayah yang disetujui, salinan izin lokasi, serta semua izin pelepasan hutan jika relevan. Setelah HGU berakhir, tanah menjadi milik negara. Jadi bukan SHM gitu bukan ya, tapi HGU ya, hak guna usaha gitu ya. Nah, setelah semua izin telah diberikan, perusahaan kemudian dapat membangun sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di dalam area tertentu. Nah, kita akan membahas untuk PBB P3-nya ya, itu akan bagaimana cara penghitungannya gitu kan. Kalau PBB P2 kan kemarin sudah tahu ya, ada tanahnya berapa luasnya, NJOP-nya berapa, kemudian bangunannya berapa, NJOP-nya berapa, nah nanti dikalikan, kemudian dikalkulasikan, dikurangi NJOP TKP-nya. Gitu kan ya. Nah ini untuk PBB P3, untuk khususnya perkebunan, kita coba akan hitung bagaimana untuk PBB P3-nya. Gitu ya. Nah, tadi kan kalau di PBB P2 ada NJOP tanah dan bangunan ya, kalau kemarin ya di PBB P2. Nah, kalau untuk perkebunan ini ada beberapa kategori untuk menentukan NJOP-nya. Ya. Yang pertama adalah areal produktif. Ya. Kalau di PBB P2 kan ada tanah, ada bangunan ya. NJOP-nya ada 2 ya nanti ya. Kategorinya ada tanah dan bangunan. Kalau di perkebunan yang pertama ada areal produktif ya. Apa itu areal produktif? Itu adalah areal yang sudah ditanami meliputi areal tanaman belum menghasilkan dan areal tanaman menghasilkan. Jadi mungkin sudah ditanam tapi belum menghasilkan. Maka itu masih masuk ke dalam areal produktif. Atau mungkin sudah menghasilkan, jadi sudah ditanam, sudah menghasilkan. Nah, itu juga masuk di areal produktif ya. Nah, ngitungnya adalah nilai dasar tanah areal produktif ditambah dengan SIT-nya. Ya, nanti kita akan bahas SIT-nya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah areal belum produktif. Jadi di perkebunan itu kan nggak semuanya kemudian lahan perkebunan ya, nggak semuanya kemudian sudah kelapa sawit. Tapi kan ada kantornya, kemudian mungkin ada lahan-lahan kosong yang memang belum dikembangkan gitu ya. Ada mungkin areal-areal lain yang kemudian juga digunakan di situ gitu ya. Nah, nanti juga akan di breakdown penghitungannya menurut penentuan dari NJOP perkebunan ya.
Jadi di breakdown menjadi 4 kurang lebih. Yang pertama adalah areal produktif tadi, kemudian yang kedua adalah areal belum produktif ya. Areal belum produktif itu adalah areal sudah diolah tapi belum ditanami ya. Dan atau areal belum diolah ya. Nilai dasar tanah area sudah diolah termasuk biaya pembukaan lahan ya. Nah, kemudian ada juga untuk yang tadi belum diolah ya, nilai dasar tanah area belum diolah ya, yang tadi berapa nilai tanahnya gitu ya. Kemudian areal emplacement ya. Ini adalah areal yang digunakan untuk berdirinya bangunan dan sarana pelengkap lainnya dalam perkebunan ya. Nilai dasar tanah areal emplacement itu termasuk biaya pematangan tanah area belum diolah gitu ya. Kemudian area lainnya ya itu adalah areal tidak produktif atau tidak dapat dimanfaatkan dan atau area jalan ya. Jalan utama, jalan produksi, jalan kontrol ya. Seperti itu. Jadi akan di breakdown menjadi 4 jenis areal ya untuk penentuan NJOP dari perkebunan itu sendiri. Nanti kita coba lihat contohnya bagaimana kita menghitung PBB P3 untuk masing-masing jenis areal gitu ya. Nah, untuk dasar pengenaan PBB perkebunan ya, dasar pengenaan pajaknya adalah nilai jual kena pajak NJKP yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP sesuai dengan PP 25 tahun 2002. Objek dengan nilai 1 miliar atau lebih itu sebesar 40%. Objek perkebunan, perhutanan, dan pertambangan 40% dan yang lainnya 20% ya. Kemudian NJOP yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar ya. Dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti NJOP ditentukan oleh Menteri Keuangan. Nah, nanti untuk pendekatan yang digunakan pun itu ada seperti kita melakukan penilaian ada 3 ya. Pasar, biaya, dan pendapatan. Nah, nanti masalah mana yang akan paling cocok nanti dikembalikan lagi pada jenis asetnya gitu ya. Nah, ini NJOP TKP-nya ya itu maksimum adalah 24 juta dan ditentukan secara regional. Jadi kembali lagi kepada masing-masing regional kebijakannya seperti apa ya. Nah, bagaimana untuk menghitung dari PBB P3 sendiri, yaitu dengan cara tarif dikalikan dengan NJKP-nya ya, yaitu 0,5 dikali 20% atau 40% ya, dikalikan dengan NJOP dikurangi NJOP TKP-nya. Ya. Nah, ini beberapa dasar hukum ya terkait dengan penentuan PBB P3 perkebunan ya. Yang utamanya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan beberapa peraturan pendukung lainnya gitu. Terkait dengan PBB sendiri ya. PBB dapat didefinisikan sebagai pajak negara yang dikenakan terhadap bumi ya, tanahnya tadi ya, dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ya. Kemudian ada juga peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terkait dengan PDRD ya, di mana disebutkan di situ PBB P2 itu ditarik atau dipungut oleh daerah ya, kecuali PBB P3 di mana itu dipungut oleh pusat gitu.
PBB itu adalah pajak yang bersifat kebendaan, dalam arti besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek pajaknya. Objek pajaknya apa? Yaitu bumi atau tanah, ya, dan atau bangunan. Keadaan subjek atau siapa yang membayar tidak ikut menentukan besarnya pajak. Jadi tergantungnya adalah tergantung pada kondisi atau bentuk dari objek itu sendiri. Ya. Nah, objek dari PBB itu tadi sudah disebutkan adalah bumi dan atau bangunan. Ya. Bumi itu adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, di mana permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Ya. Contohnya adalah sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dan lain-lain. Ya. Kemudian ada juga nanti bisa jadi hanya terdapat bumi untuk PBB-nya, bisa jadi bumi dan bangunan, gitu ya. Nah, untuk bangunannya itu misalnya adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Ya. Bangunan yang seperti apa yang menjadi objek dari PBB, gitu ya. Misalnya di sini ada jalan lingkungan, kemudian jalan tol, kolam renang, pagar mewah, taman mewah, tempat olahraga, galangan kapal atau dermaga, kilang, pipa, dan fasilitas lainnya, gitu ya. Nah, seperti disebutkan atau sudah saya singgung tadi di awal ya, PBB itu bisa menjadi salah satu pemasukan bagi pajak atau bagi pemerintah pusat pun juga menjadi pemasukan bagi pemerintah daerah ya. PBB sebagai pemasukan dari pemerintah pusat atau sebagai pajak pusat ya, ini didasarkan pada Undang-Undang PDRD tahun 2009 bahwa PBB yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat antara lain adalah PBB sektor perkebunan, PBB sektor perhutanan, dan PBB sektor pertambangan. Ya. Jadi 3 jenis sektor tersebut masih menjadi wewenang dari pemerintah pusat. Ya. Nah, sektor perkebunan ini adalah objek pajak dari PBB yang digunakan untuk pengusahaan tanaman perkebunan dengan luasan paling sedikit 2 hektar, termasuk emplasemennya. Ya, termasuk berarti emplasmen itu kan kantornya. Gitu ya, atau mungkin sarana-sarana pelengkap dari perkebunan itu sendiri. Jadi bukan hanya lahan perkebunannya hanya 1.500 kok atau 1,5 hektar gitu kan. Tapi harus dikalkulasikan juga kalau ditambah dengan kantornya, ditambahkan dengan emplasemennya sampai dengan 2 hektar enggak? Kalau sampai berarti dia akan dikenakan PBB P2 perkebunan. Ya. Objek pajak sektor perkebunan adalah objek pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang diberikan hak guna usaha perkebunan. Ya. Nah, subjek dari pajak kalau dari pengertiannya tadi bisa seseorang atau badan usaha, gitu ya. Di mana orang atau badan usaha tersebut memperoleh manfaat ya atas bumi atau bangunan tersebut. Atau bisa juga dia memiliki atau menguasai bangunan dan bumi tersebut. Ya. Maka subjek pajak itu ya nanti akan dikenakan kewajiban membayar pajak
sehingga dia nanti akan disebut sebagai wajib pajak, ya, yang dia adalah orang atau badan yang memperoleh manfaat atas bumi atau bangunan, atau dia memiliki atau menguasai bumi atau bangunan tersebut, gitu ya. Nah, untuk dasar pengenaan pajaknya ya atau NJOP-nya itu ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan. Kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang pertama antara lain adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Ini terkait dengan data pasar, khususnya untuk pendekatan pasar ya. Kemudian yang kedua, perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya. Ya, ini intinya adalah data pembanding, gitu ya. Dan 1, 2 ini kan terkait dengan pendekatan pasar ya. Kemudian nilai perolehan baru, ini kalau kita menggunakan pendekatan biaya, khususnya kalau kita menghitung untuk bangunan. Kan tadi ada ya, kalau kita menghitung PBB kan ada buminya atau tanahnya, gitu kan. Kalau tanah kan nggak mungkin kita menggunakan pendekatan biaya. Ya. Pendekatannya biasanya digunakan adalah pendekatan pasar, gitu. Nah, untuk bangunannya ini bisa jadi menggunakan pendekatan pasar, bisa menggunakan pendekatan biaya juga bisa, gitu kan ya. Kalau menggunakan pendekatan biaya ya kita harus mencari misalnya adalah nilai perolehan barunya berapa, dikurangi dengan depresiasinya, gitu ya. Kemudian yang keempat, penentuan nilai jual objek penggantinya. Ya, ini kalau juga menggunakan pendekatan biaya. Nah, ini untuk penentuan NJOP, ya, yang tadi dikatakan bahwa NJOP ini akan ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan. Bagaimana cara menentukan NJOP-nya, gitu kan ya. Untuk menentukan NJOP itu dilakukan penilaian atas objek PBB. Ya, cara penilaiannya itu ada 2 ya. Yang pertama adalah penilaian massal dan yang kedua adalah penilaian individu. Ya. Kalian sudah dapat penilaian massal belum? Mata kuliah penilaian Sudah, massal? Bu. Sudah ya. Nah, itu kalau gimana objek pajak dilakukan sebuah penilaian massal itu? Biasanya yang bentuknya standar gitu ya. Kalau bentuknya yang mungkin agak unik gitu ya, agak lain daripada yang lain gitu ya, itu biasanya akan digunakan penilaian individu ya. Nah, jadi ketika menentukan NJOP dilakukan penilaian objek dari PBB dengan cara bisa menggunakan penilaian massal, bisa menggunakan penilaian individual. Ini tergantung dari kondisi objek PBB itu sendiri. Ya. Nah, kemudian untuk pendekatannya atau pendekatan penilaian yang digunakan ada sama seperti yang kita pelajari selama ini. Ada pendekatan data pasar, ada pendekatan biaya, dan ada pendekatan pendapatan. Gitu ya. Mana Bu yang paling bagus ya? Itu disesuaikan lagi dari kebutuhan. Ya. Nah, ini untuk ketiga jenis pendekatan penilaian ya. Ada pendekatan data pasar ya. Ini kalau sekarang namanya pendekatan pasar ya. NJOP dihitung dengan cara membandingkan objek pajak yang sejenis dengan objek lain yang telah diketahui harga pasarnya ya. Umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah yang tadi saya bilang ya. Biasanya kalau tanah ini akan menggunakan pendekatan pasar, nggak mungkin kemudian pendekatan biaya. Masa tanahnya berapa depresiasinya, umurnya berapa, nggak ada seperti itu. Ya.
Tadi juga saya sudah singgung, kalau bangunan gimana Bu? Kalau bangunan ya bisa kemudian menggunakan pendekatan pasar, bisa, mau menggunakan pendekatan biaya juga bisa. Dan makanya ini disebutkan pendekatan ini atau pendekatan pasar umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah, namun dapat juga dipakai untuk menentukan NJOP bangunan. Ya. Pendekatan biaya digunakan untuk menentukan nilai tanah atau bangunan, terutama untuk menentukan NJOP bangunan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutan fisiknya. Ya, pada prinsipnya sama seperti kalian melakukan penilaian menggunakan pendekatan biaya pada aset pada umumnya. Ya. Kemudian pendekatan pendapatan. Ya, ini digunakan untuk menentukan NJOP yang tidak dapat dilakukan berdasarkan pendekatan pasar atau pendekatan biaya, tetapi ditentukan berdasarkan hasil bersih objek pajak tersebut, ya. Terutama digunakan untuk menentukan NJOP galian tambang atau objek perairan, ya. Jadi makanya tadi saya katakan pendekatan mana yang akan digunakan tergantung dari kondisi dari objek pajak itu sendiri. Ya. Nah, ini ada bagannya, ya. Ini untuk PBB perkebunan dan perhutanan, ya. Menghitungnya adalah tarif dikalikan dengan NJOP-nya, ya. Kalau objek pajaknya berupa bangunan, ya, nanti akan ada tabel DBKP itu kepanjangnya apa ya? Intinya adalah ada tabel yang kemudian itu menjadi panduan kalian berapa sih untuk bangunan-bangunan dengan spesifikasi seperti itu, gitu kan ya. Jadi akan ada kayak gitu. Biasanya ada peraturannya, gitu ya. Nah, biasanya untuk bangunan seperti itu nanti akan ada tabelnya, gitu ya. Nanti kalian bisa searching sendiri ya untuk DPKB-nya ya. Untuk umum misalnya kalau rumah berapa rupiah per meter perseginya ya. Kalau gudang, kalau kantor, kalau pabrik seperti itu ya. Jadi ini untuk bangunan, objek pajak berupa bangunan biasanya ini akan menggunakan pendekatan biaya ya. Nah, objek pajak bumi ya, ini akan menggunakan pendekatan pasar dengan metode perbandingan data pasar ya. Kemudian objek pajak tanaman ya, ini ada tabel SIT-nya berdasarkan SK Kakanwil DJP-nya ya. Basis luas, jenis per umur tanaman kayak gitu ya. Nanti standarisasi SIT-nya ada per wilayah di mana itu akan ada 7 wilayah. Ya, pembagiannya. Nah, ini SIT yang dari tadi juga kita sudah bahas ya. Standar investasi tanaman perkebunan ya. Ini adalah jumlah biaya yang diinvestasikan untuk suatu pembangunan dan atau penanaman dan atau penggalian jenis sumber daya alam atau budidaya tertentu yang dihitung berdasarkan komponen tenaga kerja, bahan dan alat mulai dari awal pelaksanaan pekerjaan hingga tahap produksi atau menghasilkan. Ya. SIT ya, standar investasi tanaman adalah jumlah biaya yang diinvestasikan untuk satu jenis tanaman budidaya perkebunan per hektar ya, yang dihitung berdasarkan komponen tenaga kerja, bahan dan alat mulai dari pengolahan tanah hingga tanaman menghasilkan ya. Nah, perlu dicatat bahwa besarnya SIT perkebunan itu dihitung berdasarkan jumlah biaya yang diinvestasikan untuk suatu jenis tanaman budidaya perkebunan per hektar dalam 1 tahun. Nah, bagaimana kalau Bu kemudian ternyata tanaman yang dibudidayakan tersebut setahun itu 3 kali panen, gitu. Bukan hanya 1 kali, gitu ya. Nah, ini juga menjadi sebuah catatan ya. Apabila suatu jenis tanaman budidaya perkebunan dalam 1 tahun mengalami lebih dari 1 kali periode tanam, ya, maka besarnya SIT perkebunan dalam 1 tahun dihitung sebesar standar investasi untuk sekali periode tanam dikalikan jumlah periode tanam dalam 1 tahun. Ya kalau memang 3 kali ya dikalikan 3 berarti.
gitu ya. Nah, ini contoh penentuan besarnya NJOP sektor perkebunan ya. Tadi sudah kita singgung di awal ya, ada beberapa pembagian untuk NJOP dari perkebunan sendiri ya. Ada beberapa areal ya, misalnya adalah areal kebunnya ya. Yang tadi di depan sendiri. Nah, areal produktif, areal belum produktif, emplasment dan lainnya ya. Misalnya areal produktifnya berapa gitu kan ya. NJOP-nya untuk areal kebun itu adalah NJOP tanah ditambah dengan jumlah investasi tanaman perkebunan sesuai dengan SIT menurut umur tanaman ya. Kemudian untuk areal emplasment dan areal lainnya dalam kawasan perkebunan ya. NJOP-nya adalah NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya. Ya, ini intinya adalah pendekatan pasar ya kalau kalian lihat NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian sekitarnya ya. Pendekatan pasar ya. Jadi pasar dari atau harga tanah-tanah di sekitar berapa, kemudian kita lakukan adjustment, nah, nanti kita akan dapat NJOP untuk areal emplasment ya. Kemudian ada objek pajak berupa bangunan ya. Untuk NJOP-nya adalah nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan ya dikurangi dengan penyusutan fisik gitu ya. Ini pendekatan biaya ya. Oke, nah ini kita coba lihat contohnya ya. Ini berarti ada apa nih? Untuk tanah dan bangunan ya, kalau kalian lihat. Tanahnya itu berupa areal kebun dan areal emplasment ya. Kalau kalian lihat di sini ada sebuah PT ya, namanya PT Sawit Seberang ya. Sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah Sumatera Selatan memiliki, menguasai atau mendapat manfaat dari tanah dan bangunan dengan rincian yang pertama untuk tanahnya ya, karena kalau kita menghitung PBB kan ada dua kategori besar yaitu ada tanah dan bangunan ya. Untuk tanahnya ada tanah areal kebun yang terdiri ya. Tadi kan areal produktif baik itu yang sudah menghasilkan maupun yang belum menghasilkannya, sudah ditanam tapi belum ada hasilnya gitu ya. Nah, ini untuk kasus ini areal kebunnya ada dua kategori, yaitu tanaman dengan usia 2 tahun ya, dengan dengan luas 100 hektar ya, kelas A 178 lampiran 1, di mana itu nilainya NJOP-nya adalah 1.700 per meter persegi ya. Untuk SIT-nya adalah 2.795.000 per hektar ya. Sementara areal kebun yang kedua, tadi kan yang pertama adalah tanaman usia 2 tahun ya. Untuk yang kedua adalah tanaman sudah menghasilkan yang luasnya 300 hektar. Ya. Dengan SIT-nya adalah 5.646.000 per hektarnya. Ya. Kemudian ada yang kedua, tanahnya adalah untuk areal emplasment. Itu adalah terdiri dari kantor, gudang, dan pabrik ya.
Pun sama untuk bangunan kan sama ya, kantor, gudang, dan pabrik ya. Untuk areal emplacement kantor setengah hektar ya. Nah, ini 14.000 per meter persegi. Kemudian ada gudangnya seluas 1 hektar ya. 10.000 per meter persegi ya. Kemudian ada pabrik yang luasnya 2 hektar begitu. Nah, itu untuk tanahnya. Ya. Kemudian untuk bangunannya ya. Bangunannya berupa kantor yang tadi setengah hektar ya atau 500 meter persegi, itu adalah JOP-nya 700.000 per meter persegi ya. Untuk gudangnya 1.000 meter persegi. Untuk pabriknya 4.000 meter persegi. Ya. Kalian diminta untuk menghitung PBB atas perkebunan tersebut bila NJOP TKP-nya adalah 10 juta. Coba kalian hitung dulu ya, berapa nilai dari PBB P3 untuk PT Sawit Seberang ya. Coba dihitung dulu berapa ketemunya.
Sudah? Sudah belum? Ibnu, mana Ibnu? Ibnu. Ayo, Ibnu tidur. Nah, ini jangan terus tiba-tiba live ini ya, Google Meet ya, gara-gara dipanggilin ya. Ibnu mana ini Ibnu? Nggak ada ya Ibnu ya?
tiba-tiba banyak yang live meeting. Sani Afif, mana Sani Afif? Sani Afif. Ya Bu, Gimana hasilnya? Sudah ketemu kalau berapa saya videonya? itu 6,6 juta Bu. 6,6 juta. Oke, gimana hitunganmu, Sani? Itu dari tadi yang hitungan pertama itu yang areal kebun yang 2.795 itu dikali 100, terus 5.064 dikali 100. Terus nanti dijumlah sama yang areal emplacement. Ini berapa berarti hasilnya? Hasilnya berapa, Sani? 9 tambah 5. Hasilnya 844 100 juta Bu. 840 400.000 rupiah. ini. Ya, Ah, 844. 844. Ya. Oke, terus? Terus lalu yang areal emplacement-nya Ini 844 cuma yang A atau areal kebun, Sani? yang A sama B, Bu. Oh, A sama B 844 ini. Ya. Ya, gini. Sebentar. 844 ini 844,1 ya. Yang Ya. areal kebun ya. Emplacement-nya berapa? Yang emplacement-nya tadi 14.000 kali 5.000 ditambah sama yang 10.000 dikali 10.000 meter. Kemudian jumlahnya berarti $170 juta Bu itu, yang areal emplacement-nya. 70 juta. Ya. Oke, terus? Terus kalau bangunannya dari 500 meter kali 700.000 ditambah 1.000 meter kali 505.000 ditambah 4.000 meter dikali 365 ketemunya 2M,315 juta. 2M. Ini. Ya. Oke, jadi pajaknya berapa? Pajaknya tarifnya 0,5% dikali tadi tarif perkebunannya saya ambil yang 40% Bu. Itu berapa hektar tadi ya? 100 ditambah 300 400 hektar ya? Ya. Iya, kurang lebih ya. Ini 400 yang cuma areal kebunnya aja. Emplacement-nya 3,5 hektar ya. Jadi Ya, Bu. 403,5 hektar ya. Ya. Oke, jadinya berapa, Sani? Jadi terus tadi kan 0,5% dikali 40% dikali dalam kurung jumlahnya ini tadi areal kebun, areal investment 3M,319 juta dikurangi 10 juta Bu. Terus ketemunya 6,638.200. 6, berapa? 6.630.200 rupiah.
Oke. Ini tadi yang areal kebun, yang tanaman 2 tahun ini 100 kali 1.700. Enggak Bu, yang 100 kali 2.795. Nah, ayo, ini jangan lupa ya. Tadi penghitungannya NJOP tanah ya, ditambah SIT-nya. Nah, ya, kita lihat ya. Kan tadi areal kebun ada 2. Tanaman 2 tahun, sana tanaman sudah menghasilkan. Berarti ini yang 2 tahun asumsinya mungkin dia sudah berumur 2 tahun tapi belum menghasilkan ya. Nah, itu tadi NJOP-nya kan 1.700 ya per meter persegi. Dengan luas 100 ya untuk yang tanaman 2 tahun. Ya, berarti 100 dikali 10.000 dikali 1.700 kita ketemu 1,7 M. Ya. Iya, Sani. Kan 2.795 itu SIT-nya. SIT-nya dikalikan sendiri dengan 100. Berarti masih kurang yang dikali itu ya Bu? 1.700. Ya, betul. Jadi ini kamu hanya SIT-nya aja. SIT kali 100 hektar. Padahal kan ngitung untuk areal kebun kan NJOP tanah ditambah dengan jumlah investasi tanaman SIT-nya ya dikalikan itu. Baik Bu. Lupa ya kan? Nih, berarti ketemunya untuk usia tanaman 2 tahun 100 kali 10.000 dikali 1.700 ketemu 1,7 M ya. Kemudian SIT-nya kan nilainya tadi 2.795 ya. Dikalikan luasnya 100 meter 100 hektar, 100 hektar itu ketemu 279 ya. Kemudian tanaman sudah menghasilkan 300 hektar ya dikali 10.000 dikali 1.700 ketemu 5,1 ya. Sementara SIT-nya ya, jangan lupa tadi kan areal kebun. Areal kebun kan ini ya. Nih, atau kalau di atas kan tadi disebutkan dikalikan dengan ditambah dengan SIT-nya ya. Nah, tambah dengan SIT-nya. Nilai dasar tanah areal produktif ditambah SIT-nya ya. Nah, tadi Sani lupa belum areal produktifnya belum dihitung, ya kan? Tuh catatannya. Kemudian areal emplacement ya. Areal emplacement-nya untuk kantor tanahnya 1/2 hektar ya dikali 10.000 dikali nilainya tadi 14.000 ya. Ini nanti sebentar. Terus kemudian areal emplacement-nya ada kantor, gudang, dan pabrik ya. Masing-masing untuk kantor 1/2 hektar, gudang 1 hektar, pabrik 2 hektar. Kita kalikan dengan masing-masing NJOP-nya 14.000 untuk kantor ya. 14.000, gudangnya 10.000, dan pabriknya 10.000. Nah, nanti areal emplacement untuk kantor 70 juta, gudang 100 juta, dan pabrik 200 juta. Ya kan? Kita ketemu NJOP tanah. Ya, pada prinsipnya kan PBB itu tanah dan atau bangunan. Nah, tanahnya berarti ketemu dari kalkulasi atau penjumlahan dari poin 1 dan 2, areal kebun dan areal emplacement. Ketemu 9,1 sekian M ya. Nah, tanahnya sudah ketemu, kita menghitung bangunan ya. NJOP bangunan, kantor 500 meter persegi dikalikan nilai NJOP-nya 700.000 ya, gudangnya 1.000 meter persegi dan pabriknya 4.000 meter persegi masing-masing dikalikan. Kemudian NJOP bangunan ketemu 2,3 ya.
Nah, kalau bangunannya sudah benar ini Sani, 2,315 ya. Oke, yang belum itu yang tadi. Yang plasmenmu tadi berapa? 170. Wah, masih salah ya, 170 ya. Terus kemudian kita hitung NJOP dari tanah dan bangunan. Berarti kita jumlahkan poin A dan B ya, tanah dan bangunan ya, ketemu 11 sekian M ya. Dengan NJOP TKP-nya 10 juta, maka NJOP untuk perhitungan PBB-nya kita ketemu 11 sekian M ya. Kemudian PBB-nya tarif 0,5% dikalikan 40% dikali dengan NJOP tanah dan bangunan, maka ketemu PBB P3 perkebunan adalah 22 juta sekian rupiah. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Saya. Prinsipnya kan sama ya, bahwa kita sedang menghitung PBB, hanya saja ini objeknya adalah berupa perkebunan ya. Nanti akan ada pembagian besarnya sama, tanah dan bangunan. Ya, ini areal emplacement ini kan tanah yang menjadi dasar untuk bangunan kantor, gudang, pabrik kayak gitu ya. Nah, ini baru bangunannya kan juga ada NJOP-nya sendiri. Oke, gitu ya. Kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan ya, kita cukupkan dulu saja ya untuk pertemuan pertama setelah UTS dan Lebaran ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Untuk Mbak Ara, nanti minta tolong listnya dikirimkan ke saya setelah perkuliahan selesai. Ya, begitu kita cukupkan pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan secara offline ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.